Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu umumnya dibagi 3 yang paling banyak di dunia. Ada pencemaran udara, tanah, dan air. Pencemaran udara terjadi ketika gas, partikel, atau zat kimia berbahaya dilepaskan ke atmosfer. Nah, sumber pencemaran udara ini kebanyakan berasal dari kendaraan bermotor, pabrik, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas pertanian. Nah, polusi udara ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti asma, penyakit jantung, serta merusak ekosistem dan mempercepat perubahan iklim akibat gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Nah, terus pencemaran air. Pencemaran air ini adalah pencemaran yang terjadi di air ketika zat berbahaya masuk ke dalam badan air seperti sungai, danau, atau bahkan laut. Nah, zat pencemar dapat berupa limbah produksi, limbah industri, limbah rumah tangga, pestisida dari pertanian, serta tumpahan minyak. Polusi air ini biasanya dapat mengganggu ekosistem perairan. Itu yang menyebabkan banyaknya ikan mati, lalu rusaknya ekosistem laut yang membahayakan makhluk hidup, lalu rusaknya krisis air bersih juga termasuk ya, krisis air bersih dan aneka penyakit yang akan timbul ketika air minum tercemar. Nah, yang terakhir adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi ketika zat kimia berbahaya atau limbah masuk ke dalam tanah dan mencemarinya. Contoh zat pencemar tanah adalah pestisida, limbah plastik, dan logam berat dari limbah industri. Nah, pencemaran tanah dapat mengurangi kesuburan tanah, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan berisiko bagi kesehatan manusia. Jika bahan kimia tersebut masuk ke dalam tanah lalu terserap oleh tanaman, itu kadang yang banyak merusak manusia gitu. Sebenarnya nggak manusia aja sih, tapi hewan-hewan yang lain pun juga ikut. Bahkan tumbuhan tersebut juga ya rusak juga, jadi sangat-sangat sistemik. Nah, biasanya kalau ada 3 jenis pencemaran lingkungan, orang-orang bakal nanya, dari ketiga itu yang paling merusak lingkungan kira-kira apa? Nah, biasanya pertanyaannya kayak gitu. Sebenarnya tingkat bahaya dari pencemaran lingkungan itu tergantung pada berbagai faktor. Pada berbagai faktor termasuk jenis zat pencemar, terus area yang terpengaruh gimana, terus dampaknya terhadap kesehatan manusia dan ekosistem itu gimana. Nah, namun biasanya pencemaran udara ini sering dianggap sebagai pencemaran yang paling berbahaya. Kenapa? Ya karena jelas banget ya, ketika tanah dan air kan biasanya itu wujud yang bisa kita lihat, sementara udara ini kadang tidak bisa kita prediksi dan sangat-sangat sulit untuk dikendalikan. Kenapa dianggap berbahaya? Karena ya cakupannya sangat luas, paparan langsung juga gampang terjadi dan sangat luas. Seperti misalnya polutan udara, seperti misal partikel halus, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan karbon monoksida yang terhirup langsung oleh manusia, yang kemudian menyebabkan penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan bahkan kanker paru-paru. Karena udara bergerak, polusi udara dapat menyebar ke area yang sangat luas, lalu mempengaruhi jutaan orang, termasuk mereka yang jauh dari sumber pencemaran. Kenapa? Karena saling berpindah. Seperti yang aku tadi bilang, udara sangat-sangat tidak bisa kita prediksi dan kita kendalikan. Lalu terjadi dampak jangka panjang juga pada kesehatan dan perubahan iklim. Pencemaran udara berdampak langsung kepada kesehatan manusia dan ekosistem dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk gangguan pernapasan akut dan kronis. Selain itu, polutan udara seperti karbon dioksida dan metana berkontribusi besar terhadap efek rumah kaca. Nah, kontribusi besar terhadap efek rumah kaca ini yang selanjutnya berpindah dan menyebar menjadi perubahan iklim. Makanya kenapa sekarang kita sering mendengar krisis iklim, ya semuanya bermula dari sana. Lalu jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya sangat-sangat bisa kita tebak bagaimana. Gimana kalau misal bumi semakin panas, atau gimana kalau tiba-tiba bumi semakin dingin, semakin panas ya kebakar dong ya, semakin dingin ya
membeku. Nah, kira-kira ada banyak hal lain di luar dari yang kita lihat yang mungkin sangat-sangat tidak bisa kita sadari. Mungkin ini juga berefek kepada mikroorganisme, mikroba dan lain-lain yang kita lihat, oh ini hal-hal yang nggak terlihat, tapi ternyata ketika bumi semakin dingin atau bumi semakin panas, lalu muncullah mikroba-mikroba yang sangat-sangat resisten. Alhasil apa? Kembali lagi, makhluk hidup yang akan terancam. Tapi sebenarnya nggak hanya pencemaran udara aja yang paling berbahaya. Ya tadi aku bilang semuanya paling berbahaya sih, tergantung dari lokasinya di mana, lalu sebesar apa pengaruhnya, lalu sebesar apa dampaknya. Nah, kalau pencemaran air dan tanah juga berbahaya. Terutama jika sumber pencemaran itu mengandung bahan kimia beracun atau logam berat. Polusi air misalnya. Nah, polusi air ini sangat-sangat langsung mengancam nyawa. Kenapa? Karena manusia membutuhkan air bersih. Nggak hanya buat mandi atau buat masak ya, tapi benar-benar buat bertahan hidup, buat minum gitu. Mungkin satu hari manusia bisa nggak makan, it's okay, tapi nggak bisa minum tuh sangat-sangat sulit. Nah, terus kalau untuk pencemaran tanah umumnya nggak langsung berdampak kepada manusia. Biasanya butuh jangka panjang lah ya. Tapi dampak sistemik akibat pencemaran tanah itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu akan mengancam pertanian dan ketahanan pangan kita. Nah, kalau misal ketahanan pangan kita terganggu, hati-hati aja. Karena sangat bahaya, guys. Pokoknya inti dari VT ini adalah mari kita saling menjaga satu sama lain agar pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara bisa kita minimalisir, bisa kita kendalikan, bisa kita kurangi. Kenapa? Ya karena itu semua kembali lagi ke diri kita. Makanya kenapa selalu manusia disebut sebagai perusak, karena ya mungkin manusia melakukan apa lalu dampaknya apa, ya kembali lagi manusia juga yang kena sebenarnya.